Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan bagi guru tertentu pada tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Sapri. Saya adalah seorang guru di UPTD SMP Negeri 3 Merawang, Bangka Belitung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan bagi guru tertentu pada tahun 2024 tahap 2 di LPTK Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Hari ini, hari Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024, saya akan membuat video praktik pembelajaran di sekolah saya mengajar di UPTD SMP Negeri 3 Merawang, Bangka Belitung. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi pembelajaran aktivitas memenuhi kebutuhan. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan. Siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Bapak Sapri, guru mata pelajaran IPS. Ya, sebelumnya saya akan memeriksa kehadiran kalian. Jadi langsung saja saya absen. Pertama, Haikal. Mana Haikal? Haikal, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kemudian ada Eni Francisca. Kemudian ada Sulina. Sehat Sulina? Alhamdulillah. Sulina. Kemudian ada Faiha Ramadhani. Faiha, apa kabar Faiha? Kemudian ada Galang Alfabian. Kemudian ada Galva Samfitra. Galva, sehat Galva? Nah, semangat Galva ya, semangat terus. Kemudian ada Iksan Ramadan. Senyum Iksan. Nah, senyum. Kemudian ada Kakak Rahadiansyah. Kakak, kakak semangat ya. Ya, semangat. Kalau kalian semangat, pekerjaan sesulit apapun terasa mudah. Kemudian ada Kaila Anjani. Kemudian ada Muhammad Fadil. Semangat Fadil ya. Sehat. Paris Royan. Nah, ini ketua kelas kita. Oke, lanjut. Reni Rianata. Reni sehat ya. Kemudian ada Reza Aditya Pratama. Nah, Tandika. Senyum Tandika. Nah, itu sedekah Tandika ya. Kemudian ada Sahwa Aprilia. Sahwa sehat, Sahwa. Vila Alicia. Senyum, cheese. Nah, itu senyum ya. Oke ya. Ya, sehat ya. Oke. Setelah Bapak mensensi, kita sudah selesai. Kemudian Bapak mau menyampaikan apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Aktivitas memenuhi kebutuhan. Pembelajarannya kita hari ini, setelah kita mempelajari nanti melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan semua siswa-siswi bisa pertama menjelaskan definisi kebutuhan, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Mengapa sih kebutuhan kakak dengan Haikal berbeda?
atau kakak dengan pila berbeda, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kemudian menunjukkan jenis-jenis alat memuas kebutuhan. Ya, misalnya kita lagi haus, apa alat yang bisa memuas kebutuhan kita? Air. Nah, setuju semua ya. Air adalah alat memuas kebutuhan saat haus. Oke. Selanjutnya, sebelum saya sampaikan bagaimana tempo pembelajaran kita, Bapak coba hari ini menerapkan model pembelajaran Jigsaw. Jigsaw itu adalah model pembelajaran, ada kelompok asal dan kelompok ahli. Di kelompok asal ada beberapa anggota. Nah, ini sudah Bapak tulis di awal ya. Sudah Bapak tulis di kelompok asalnya. Nomor 1 kelompok A ada Galang, kemudian Galva, kelompok A-nya, kemudian ada Reni dan ada Eni. Kemudian kelompok B ada Iksan, kemudian Haikal, kemudian ada Sulina, kemudian ada Kakak, semangat kakak ya. Kemudian kelompok C, nomor 1 ada Paris, kemudian nomor 2 ada Keila, nomor 3 ada Muhammad Fadil, nomor 4 ada Faiha. Nah, itu kelompok C. Kelompok D, nomor 1 ada Reza, kemudian Tandika nomor 2, nomor 3 ada Sahwa, dan nomor 4 ada Filalia. Itu anggota kelompok asal. Ingat ya, ingat nomor kalian, nomor anggotanya akan menentukan nomor materinya. Sebelum Bapak membagi kelompok, untuk membuka wawasan kalian, membuka materi, mari sama-sama kita nonton sedikit penjelasan tentang aktivitas manusia memenuhi kebutuhan melalui video berikut ini ya. Akan membahas materi aktivitas memenuhi kebutuhan. Oke, silakan ditonton. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan. Lalu apa itu keinginan? Keinginan adalah hasrat untuk memiliki sesuatu dan tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan. Berikut kebutuhan berdasarkan tingkatannya. Pertama, kebutuhan primer, kedua, kebutuhan sekunder, ketiga, kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak terpenuhi atau pemenuhannya ditangguhkan, akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Contohnya, makanan dan minuman. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap, karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Contohnya, televisi, perabotan, dan alat-alat elektronik lainnya. Lalu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier berkaitan dengan barang-barang mewah. Jenisnya berbeda-beda, biasanya tergantung pada status sosial seseorang, seperti mobil mewah, kalung, cincin, dan lainnya. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan waktunya. Pertama, kebutuhan sekarang, kedua, kebutuhan masa depan, ketiga, kebutuhan mendesak, keempat, kebutuhan sepanjang waktu. Lalu kebutuhan berdasarkan subjek, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan? Pertama, jenis kelamin, kedua, tingkat pendidikan, ketiga, lingkungan, keempat, iptek, kelima, pendapatan, keenam, status sosial, ketujuh, selera, dan ke-8 adat istiadat. Oke teman-teman, itu tadi materi aktivitas memenuhi kebutuhan. Oke, baiklah. Itu materi singkat yang
sudah dijelaskan dalam video. Selanjutnya silakan membentuk kelompok asal. Ya, silakan bergerak, bergerak untuk kelompok asal atau kelompok awal. Baik, Pak. Sudah, kalau ini kelompok asal ya. Kelompok asal ini kelompok Sandika. Kelompok B. Ini kelompok Paris J ya. Ini kelompok Ikan Kakak kelompok B. Dan ini kelompok A. Galang, Gampang, Reni dan Eni. Pak, nah kalau mau sesuai nomor anggotanya silakan dibagi itu. Itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Oke, paham dah kira-kira? Paham. Kata nomor 4. Jenis-jenis alat pemuat kebutuhan. Nah, nanti kakak harus minta dalam, dia bertanggung jawab. Kalau kawannya di sini nggak paham, nanti tanggung jawab kakak. Kelompok ini Reza. Yang ini, oh pengertian. Ya di sini kan ada pengertian kebutuhan dan keinginan. Oke, dia katanya itu bingung mau pilih siapa ininya. Kebutuhan itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sama seperti kita, mungkin kamu Reza punya keinginan padahal di rumahnya sudah ada HP Vivo misalnya. HP Vivo ngerusuh sama mau minta sama mamanya mau HP iPhone, mentang-mentang lagi keren HP iPhone. Itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Oke, nah sudah lewat waktunya. Sekarang silakan ke kelompok asli. Saya ahli tanya. Ini materi kelompok 1, meja 1. Ini meja 2, materi kelompok 2, materi 2. Meja 3, materi 3. Dan ini meja 4, materi 4. Nah silakan berpencar mencari informasi. Dan kira-kira waktu diskusi di kelompok ahli cukup 10 menit lah ya. Nah, tinggal 8 menit lagi, 8 menit lebih. Iya. Oke, sudah belum? Sekarang silakan kembali lagi ke kelompok asal. Ya, semoga materi yang dikuasai oleh teman-teman itu silakan disampaikan ke kelompok asal satu persatu yang menjadi tanggung jawab kelompok masing-masing. Sampaikan kepada kelompok asal satu persatu. Misalnya jika nanti sampaikan ke sini, saya dapat informasi tentang alat pemuat kebutuhan. Alat pemuat kebutuhan itu ini. Masalah kalau mau dari nomor 4 dulu, nomor 3, kemudian nomor 2, nomor 1. Nah, dia sudah dapat informasi katanya faktor, salah satu faktor
kebutuhannya. Misalnya si kakak butuh celana panjang. Kemudian yang perempuannya siapa? Sulina pakai rok. Itu adalah kebutuhan dia. Dan mungkin kakak pakai rok, Sulina pakai ini. Nah, itu. Ya. Ada juga yang perempuan butuh, kalau yang sudah berumur misalnya gitu ya. Nah, laki-laki nggak butuh gitu. Tuh. Nah ya, selera katanya, selera. Ya, yang benar, selera itu menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Saya suka makan bakso. Vila kalau nggak salah suka makan bubur ayam. Nah, langsung senyum dia. Itulah bahwa selera itu menentukan faktor kebutuhan. Saya nggak suka bubur ayam. Jangan dipaksakan saya minta bubur ayam. Karena nggak suka. Saya sukanya bakso, hewan. Saya juga nggak suka mie ayam. Nah, itu suka mie ayam, selera dia. Nggak bisa saya maksa dia harus menyukai bakso. Itulah kebutuhannya, menyukai mie ayam. Ada juga warna. Saya sukanya warna hijau sama putih. Jangan paksakan saya menyukai warna hitam. Berbagi materinya, saya kasih waktu 2 menit lagi lah. Bisa nggak 2 menit? Kurang ya? Oke lah. 4 menit lah. 4 menit. 5 menit. Oke, 5 menit. 5 menit. Menyampaikan kepada temannya. Takutnya nanti temannya bingung. Ada lagi nggak? Enggak. Setelah kalian berbagi materi, kalian harus mempresentasikan diskusi kalian di depan ini, ya. Sudah siap belum? Sudah ya? Sudah 5 menit nih. Kurang 20 detik lah. Oke, sudah ya? Oke, sudah siap. Oke, kita lanjut ke presentasi ya. Untuk majunya, untuk maju saya ada SBY sedikit. Coba kalian berdiri dulu, berdiri dulu. Biar tak bosan, ada SBY-nya. Oke, sudah siap? Ingat, sebelumnya kalau ada saya bilang tepuk 1 kali, ada kata tepuk ya, berarti tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Tapi kalau saya bilang 1 kali, nggak ada tepuk berarti. Oke, sudah siap? Paham? Oke, sudah siap ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, 3 kali. Berarti kelompok ini yang maju. Ada 2 yang masalah. Oke, kelompok ini yang maju dulu ya. Kelompok Paris silakan maju ke depan sini. Siapa yang moderatornya ini? Ya, Pak Iha. Oke, silakan Pak Iha. Paling penting contohnya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder, contohnya motor, HP, buku dan tas. Kebutuhan lab, gear, kurang penting, contohnya rumah mewah, mobil mewah dan perhiasan. B. Berdasarkan waktu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan Ya, menyampaikan kok boleh kalau nggak bisa mempresentasikan. Menyampaikan hasil diskusi kami. menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, siapa yang menyampaikannya? Pengertian kebutuhan, keinginan dan skala prioritas. Kebutuhan adalah keinginan atas barang dan jasa yang harus ada adanya pemenuhan karena jika tidak terpenuhi akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Kebutuhan dan keinginan. Keinginan merupakan hal yang berbeda. Keinginan merupakan kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Contoh, kebutuhan adalah makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan contoh keinginan adalah makanan yang viral, mobil mewah, handphone baru, dan sebagainya. Agar kebutuhan bisa terpenuhi sesuai dengan keadaan ekonomi, maka perlu membuat skala prioritas. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang perlu dipenuhi sesuai dengan fungsi dan tujuannya yang dibutuhkan agar tidak terjadi pemborosan. Dua, jenis kebutuhan. A. Berdasarkan tingkatannya. Kebutuhan primer contoh makanan, rumah, pendidikan, dan pakaian. Kebutuhan sekunder contohnya HP, tas, pena, dan buku. Kebutuhan tersier contohnya HP yang selalu baru dan perhiasan. Berdasarkan waktu penggunaannya. Kebutuhan sekarang contohnya air saat kehausan. Kebutuhan akan datang contohnya menabung untuk membeli HP. Kebutuhan mendesak contohnya tenda bagi pengungsi bencana alam. Kebutuhan sepanjang waktu contohnya pendidikan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan jasmani contohnya makanan, minuman, pakaian. Kebutuhan rohani contohnya jalan-jalan ke tempat wisata berdasarkan pentingnya. Kebutuhan individu contohnya pakaian. Kebutuhan kelompok contohnya tempat ibadah. Kebutuhan ada di kelamin. Silakan moderator untuk Sekian dari kami, inilah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok Galang maju. Nanti kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Suaranya agak keras dan biar kawannya kedengaran. Menangkap adanya penyelenggaraan ketika barang dan jasa yang diinginkan tidak terwujud akan berpengaruh terhadap kehidupannya dan hal tersebut juga berbeda. Silakan kembali ke moderator. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir silakan maju. Bagi yang mau butuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang menyampaikan hasil diskusi kami. Kebutuhan keinginan dan skala prioritas. Kebutuhan adalah keinginan atas barang dan jasa yang memiliki adanya pemenuhan. Barang dan jasa yang diinginkan tidak akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Ini jenis kebutuhan berdasarkan tingkatannya. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Berdasarkan waktu penggunaannya. Kebutuhan sekadar, kebutuhan akan datang, kebutuhan mendesak, kebutuhan sepanjang. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan, jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki mempunyai kebutuhan yang berbeda. Berhasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hapus.
luar biasa. Oke, kita aplaus untuk kita semua. Ini selanjutnya kita menyimpulkan. Pertama dari saya tentang kebutuhan, kita semua memiliki kebutuhan, bukan yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena ada faktor yang sudah dijelaskan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan itu bagaimana? Dengan alat pemuas kebutuhan. Seperti misalnya saat kita haus, alat pemuas kebutuhannya adalah air. Kemudian ada lagi jenis, sudah jenis yang seperti tadi ada sekunder, primer, sekunder, dan tersier. Jenis berdasarkan tingkatannya. Kalau kita primer kemungkinan sama. Tadi pertanyaannya tentang sekunder, ya sekunder kemungkinan bisa sama, kemungkinan bisa beda. Tergantung dari kalau kita telah pendidikannya mungkin sekunder itu sama. Misalnya tingkat SMP, saya rasa laptop itu belum menjadi kebutuhan sekunder bagi pelajar SMP. Kemudian jenis-jenis, kemudian faktor dan tadi faktor yang kebutuhan dan macam-macam sudah dijelaskan juga oleh kelompoknya. Nah, terakhir simpulan dari siswa, siapa yang mau mewakili? Yang menyimpulkan kesimpulan dari kelompok berapa ini? Kelompok A. Kelompok A. Apa kesimpulannya? Kebutuhan adalah keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Ketika barang dan jasa yang diinginkan tidak terwujud akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Oke, itu dari kelompok A, bahwa kebutuhan itu adalah sesuatu yang menuntut harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Ada 4 Oke, siapa? Reza ya? Oke, Reza, silakan. Ada 4 jenis alat pemuat kebutuhan, yaitu berdasarkan cara memperoleh, berdasarkan hubungan dengan benda lain, berdasarkan tujuannya, berdasarkan proses pembuatannya. Oke, jadi dari kelompok B itu menyimpulkan macam-macam alat pemuas kebutuhan. Ya, macam-macam alat pemuas kebutuhan ada berdasarkan cara memperolehnya, kemudian hubungan dengan benda lain, dan berdasarkan tujuannya, dan berdasarkan proses pembuatannya. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan tak? Nah, kalau tidak, di situ sudah saya bagikan angket juga. Di kertas itu ada halaman terakhir tentang kalian menilai saya. Jadi bukan hanya guru saja yang menilai murid, tapi murid juga perlu menilai guru. Ada pertanyaan tentang bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Oke, silahkan isi. Nanti kalau sudah selesai kumpulkan pada Pak Ibrahim, biar Pak Ibrahim yang kumpulnya kepada saya. Tema 1 jadi sudah habis ya. Terakhir ya tentang aktivitas memenuhi kebutuhan sudah selesai. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kita semua.